Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Saya Nirmala Pasaribu, NIM 102020411 akan memaparkan materi mengenai tipe, gaya, dan dampaknya pada organisasi dengan dosen pengampu Ibu Komarida Simbolon dan Ibu Pestaria Saragi. Kita pertama-tama membahas pengertian dan jenisnya. Kata organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip dan sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat. Pengelompokan jenis organisasi yang pertama itu berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani, berdasarkan jumlah orang yang memegang pimpinan, berdasarkan lalu lintas kekuasaan, berdasarkan sifat hubungan personal, berdasarkan tujuan, berdasarkan hubungan kehidupan dalam masyarakat, dan berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Lalu tipe-tipe organisasi dalam pelayanan kesehatan yang pertama, organisasi fungsional, yang adalah organisasi yang membagi unit ataupun departemennya berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukannya untuk menangani pekerjaannya masing-masing. Ciri utamanya memiliki struktur yang bentuk piramid, dengan otoritas dan hierarki kewenangan vertikal. Lalu organisasi matriks membebankan tanggung jawab arus lalu lintas fungsional kepada manajer tertentu. Lalu organisasi lini dan staf, yang merupakan bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta masing-masing pejabat. Lalu organisasi berbasis tim. Pelayanan kesehatan berbasis tim menuntut adanya etika, kolaborasi, dan diskresi yang kuat antar tenaga medis. Lalu ada organisasi berbasis proyek. Bentuk organisasi proyek ini diarahkan pada kesatuan-kesatuan organisasi yang diberikan tugas untuk melaksanakan satu atau beberapa tugas lain. Lalu gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter, lalu yang kedua ada demokratis, yang ketiga laissez-faire, lalu yang keempat ada transformasional. Lalu yang kelima ada transaksional, lalu ada servant, situasional, dan visioner. Menurut Anwar, tipe kepemimpinan ada 3, yakni tipe normatif, tipe personal, dan tipe transaksional. Lalu dampak pada organisasi yang pertama, tipe organisasi terhadap efektivitas kerja. Lalu yang kedua, gaya kepemimpinan terhadap motivasi dan produktivitas. Lalu yang ketiga, perubahan organisasi dan adaptasi teknologi informasi kesehatan. Lalu kita masuk ke soal kasus. Yang pertama, di sebuah rumah sakit, seorang kepala instalasi gizi selalu mengambil keputusan sendiri tanpa banyak meminta pendapat staf. Ia mengarahkan bawahan dengan instruksi yang jelas, ketat, dan menuntut disiplin tinggi. Awalnya karyawan merasa tertekan, namun dalam situasi darurat seperti bencana banjir yang membuat kebutuhan pasien meningkat. Gaya ini membuat pekerjaan cepat selesai dan pelayanan tetap berjalan. Tipe dan gaya kepemimpinan yang ditunjukkan adalah jawabannya adalah otoriter, karena pemimpin otoriter mengambil keputusan sepihak menekankan kedisiplinan dan kontrol ketat. Lalu kasus yang kedua, seorang kepala bagian rekam medis sering melibatkan stafnya dalam rapat mendengarkan ide-ide baru dan memberikan kesempatan bawahan untuk ikut menentukan keputusan. Hasilnya, staf merasa dihargai, motivasi meningkat, dan inovasi pelayanan semakin berkembang. Gaya kepemimpinan tersebut adalah demokratis karena menekankan partisipasi bawahan. Lalu kasus yang ketiga yaitu di sebuah puskesmas, kepala unit memberikan kebebasan penuh kepada staf untuk mengatur cara kerja mereka sendiri tanpa pengawasan ketat. Namun akibatnya sebagian staf tidak serius bekerja sehingga target pelayanan tidak tercapai. Meskipun ada juga staf kreatif yang menghasilkan inovasi layanan baru. Gaya kepemimpinan tersebut adalah laissez-faire karena membiarkan bawahan bekerja bebas tanpa banyak arahan. Kita lanjut ke materi kita yang kedua, prinsip perencanaan strategis dan peran stakeholder dalam pengambilan keputusan. Definisinya, proses yang digunakan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk mengintegrasikan aplikasi sesuai tujuan organisasi jangka panjang. Lalu prinsip-prinsipnya yang pertama ada strategic analysis, lalu yang kedua ada setting strategic direction, lalu yang ketiga ada action plan. Stakeholder dalam pengambilan keputusan yang merupakan pengguna jasa praktikan ataupun konsumen yang menggunakan jasa praktikan. Kita masuk ke sebuah kasus. Yang pertama, sebuah rumah sakit berencana meningkatkan
Mutu pelayanan rawat jalan, manajemen ingin membuat rencana strategis agar pelayanan lebih cepat, tepat, dan ramah. Dalam proses perencanaan strategis, rumah sakit memulai dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Langkah tersebut mencerminkan prinsip perencanaan strategis yang dikenal dengan jawabannya adalah berbasis analisis, yang menekankan pentingnya analisis lingkungan seperti SWOT. Lalu kasus yang kedua, Puskesmas X ingin membuka layanan konsultasi gizi berbasis aplikasi online. Dalam rapat perencanaan, Kepala Puskesmas melibatkan dokter, tenaga gizi, dan bagian IT serta perwakilan pasien. Tujuannya agar keputusan yang diambil sesuai kebutuhan pengguna dan dapat dijalankan secara efektif. Kasus ini menunjukkan peran stakeholder dalam pengambilan keputusan, yaitu stakeholder sebagai partisipan perumusan kebijakan. Lalu kasus yang ketiga, sebuah organisasi kesehatan ingin menyusun rencana strategis 5 tahun ke depan. Direktur menekankan agar perencanaan tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhitungkan tren digitalisasi layanan kesehatan di masa depan. Prinsip perencanaan strategis yang paling tepat ditunjukkan dalam kasus ini adalah jangka panjang dan berkesinambungan. Rencana strategis 5 tahun yang memperhatikan tren masa depan mencerminkan prinsip jangka panjang. Baik, sekian paparan yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton.